Keempatnya semuanya menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao Dan menyaksikan fenomena tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat pertarungan keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami Penatua Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup hebat, namun peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan besar tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 memerlukan penyerapan energi alam dalam jumlah yang relatif mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas mustahil untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika seluruh energi dalam radius 5.000 km dari pegunungan obat ini diserap, akan agak sulit untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Terlebih lagi, orang-orang ini sedang menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika memurnikan pil misterius tingkat 9 begitu mudah, itu tidak akan jarang terjadi di dunia ini. Yao Dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memurnikan pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar akan gagal dan berakhir imbang di kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat cukup jauh ke depan. Namun, yang lainnya tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap ke langit. Adegan pemurnian pil yang tidak biasa ini sangat jarang terjadi. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya berbeda satu kata, jarak di antara keduanya seperti langit dan bumi. Meskipun jarang sekali menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua ini, hal itu bukan tidak mungkin, namun dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, ada kemungkinan bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan ganas sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara sisi lainnya menyerap energi alam yang kaya dengan liar. Energi alam ini terus-menerus mengalir ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan dou qi di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari hisapan habis-habisan dari keempat individu tersebut. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut dou qi di dalam tubuh mereka, yang mereka peroleh setelah bekerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan sangat besar. Fenomena luar biasa di langit ini berlanjut selama 3 hari. Selama periode waktu ini, setiap orang lupa jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitar menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi warna kuning layu. Energi mereka telah disedot secara paksa. Menyempurnakan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan benda suci. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit Dou Sheng. Pernah tercatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 dilahirkan pada zaman kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi tandus karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi inilah yang menjadi alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia dilahirkan. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai level leluhur dari menara pil kecil. Terbentuknya nenek moyang sebagian karena keberuntungan. Terlebih lagi, pil tersebut telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika telah terbentuk, sehingga nenek moyang menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik.
Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat melakukan intervensi dan buru-buru memasang beberapa segel di ladang obat yang lebih berharga di sekitar pegunungan obat. Jika tidak, pegunungan obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Pemakanan tanpa akhir berlanjut selama 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar-samar dari mereka. Riak-riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 orang lainnya tampak sangat suram. Jika energinya meledak, setidaknya mereka akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Energi di tempat ini tidak mencukupi, penyempurnaan pil telah gagal. Banyak tetua dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, namun energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Keadaan surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke negara bagian di yang legendaris, segalanya akan menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan mampu mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritualnya dapat digunakan untuk digunakan sendiri. Ada rumor yang mengatakan bahwa pada zaman kuno, para ahli terhebat itu, yang jiwanya telah maju ke negara bagian di yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Memikirkan level ini saja sudah membuat seseorang merasa takut. Sihir. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 orang lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embrio yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus mengambil energi dari lingkungan sekitar, douki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini, Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Hei, itu mungkin tidak benar, kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Husi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam menghantam kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan ganas di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan dahsyat yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang ditelan paksa oleh lubang hitam. Hun Husi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya langsung menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak menyangka Hun Husi ini seberani ini. Dia langsung menargetkan mereka. Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo berteriak dengan marah. Api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan lubang hitam dengan kejam, namun serangan mendadak ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Api roh kehidupan mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, namun ia lebih terkenal karena kemampuannya dalam membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, mustahil bagi api roh kehidupan untuk menandingi api pelahap nihiliti. 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi api ini untuk menjembatani jarak antara api itu dan api pelahap nihiliti. Haha, kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan api pelahap nihilitiku dengan api surgawi jenis ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Hun Husi tertawa keras, namun tawanya baru terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, ia berubah menjadi bayi api.
Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan menyelimuti lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Api pelahap nihiliti memiliki kekuatan melahap sedangkan api teratai iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai iblis di tangan Xiao Yan tidak hanya memiliki roh api surgawi, namun juga merupakan api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tapi jelas bahwa itu tidak bisa bersaing dengan api teratai iblis yang telah diubah oleh Yi kecil. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini, Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini. Ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak menyangka tidak hanya tidak mampu melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk api benihnya. Setelah menderita kerugian sebesar itu, dia hanya bisa berhenti mengincar Xiao Yan. Meskipun api benih nihilitinya sulit ditangani oleh Pak Tua Shen Nong dan Elder Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk menangani api teratai iblis milik Xiao Yan. Kamu tidak akan bisa tetap senang lama-lama, mata Hun Huzi berkilat saat dia tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak lagi. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Berdasarkan kecepatannya, ia sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera. Kegembiraan melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya mengeras. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Ia berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu meringkuk mulutnya dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian mengambil pil embrio di depan mata Hun Huzi yang tertegun sebelum keluar sebagai asap. Kamu mencari kematian. Kesunyian berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba terdengar di langit. Perubahan situasi ini sungguh lucu. Yi kecil tiba-tiba masuk ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Hal ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi geram, bahkan Xiao Yan pun tercengang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatifnya sendiri. Yao Dan banyak tetua dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka bergerak-gerak. Mereka memiliki ekspresi lucu karena ingin tertawa tetapi memaksakan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiao Yan akan begitu ekstrim. Hun Huzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, ia dengan kejam menyerbu ke dalam kuali api pihak lain dan mengambil pil embrio tersebut. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi sejak awal telah membuat kesal para tetua dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan nada sombong yang lembut. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut satu sama lain. Hal ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk gugusan cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui gugus cahaya, samar-samar ia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Huzi. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Suara angin dan guntur meledak di jarak yang cukup dekat. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya sebelumnya telah dihancurkan oleh Yi kecil. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu padanya. Pil embrio yang dia sempurnakan setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata.
Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan ganas berlari menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kamu menyukai energi, orang tua ini akan memberikannya kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu berlari ke depan. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka tampak seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Shenong, kamu benar-benar berani menentangku? Meski serangan mendadak ini tidak terlalu melukai naga api hitam, namun tetap berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah dingin setelah naga itu diperlambat. Dia memandang Pak Tua Shenong di kejauhan dan berteriak dengan suara keras. Orang lanjut usia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, Anda akan mempermalukan semua alkemis. Pak Tua Shenong tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab seruan tajam Hun Huzi. Nada suaranya terdengar cukup tajam. Mengingat kekuatanmu. Apakah kamu muak hidup, kawan? Aku bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan milikmu itu, namun kamu berani memprovokasiku. Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyuman buas muncul di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Ia membuka mulutnya yang besar menuju lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat ia menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Wow! Tornado hitam pucat diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia hendak menelan lautan api. Nyala api meledak dan membuat naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yawemyu mencoba menjadi musuh klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah dihalangi lagi. Pandangan melahap tertuju ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara yang lantang. Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Lelucon yang luar biasa. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, baiklah, sudut mata Hun Huzi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak keluar dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua? Naga api hitam tiba-tiba berlari ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat membungkus tornado yang telah diubah menjadi 9 api angin tenang. Kedua makhluk raksasa itu berputar-putar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan para tetua dari klan Yao, gunung obat tidak hancur oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang besar terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya tidak mudah menghadapi Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, namun jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan memperoleh peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang alkemis biasa karena kedua jenis pil obat tersebut berbeda. Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak mengkhawatirkan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan memurnikan api teratai iblis yang memurnikan, apapun yang memasuki tubuh Yi kecil akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrio. Yi kecil, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pemikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang sangat besar dan kuat melonjak dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia menjelma menjadi bayi raksasa yang tetap melayang di langit. Cici!
Setelah tubuh Yi kecil membengkak, gugus cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Gugus cahaya tersebut kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke dalam kuali api. Energi menakutkan yang terkandung dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat hingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan! Pil embrio telah selesai dimurnikan. Hun Huzi, yang ada hubungannya dengan itu, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah menjadi merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerbu naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Hun Huzi, yang dituduh memiliki niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara dengan kejam menghantam udara kosong. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens pun terjadi. Gugusan cahaya di dalam tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrio Hun Huzi, namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda terbentuk. Xiao Yan tidak menyukai perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrio saya diganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, aku akan memberimu berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang saya cari sepanjang hidup saya akan bergantung pada keberuntungan Anda? Pak Tua Shenong di kejauhan dengan cepat mengetahui situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasakan sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, ia melesat ke arah Yi kecil. Terima kasih, Penatua Shenong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya memancar. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Pak Tua Shenong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan menganggap ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di sampingnya ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Shenong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrionik ke dalam kuali obatnya kepada Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik ke arah tetua Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan baik terhadap anggota klan Yao ini, kesan baik pertama seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke dalam tubuh Yi kecil. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan perkasa yang melesat ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang sangat besar mengalir, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum terisi dengan energi cair. Gemuruh. Awan gelap mulai menutupi langit cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi daratan. Petir hitam, yang membawa kekuatan destruktif, dengan cepat melintasi awan. Deru gemuruh guntur menyebabkan banyak orang memperlihatkan wajah terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil petir yang begitu menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api otomatis terbuka. Gelombang aroma obat yang tidak menyebar dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah sedang terjadi hujan pil besar. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis bergetar tanpa sadar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul. Pil-pil dituangkan dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara seperti tetesan hujan yang jernih. Pil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat tetapi dibuat dari energi murni. Mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiao yang tergantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar.
Dia pernah mendengar tentang ungkapan, pil hujan turun, pil misterio muncul. Namun, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius tersebut. Ini, sebenarnya sangat berhasil. Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit gemetar. Hasil ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluang keberhasilannya dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada unsur keberuntungan di dalamnya. Sebuah pil obat mengandung energi 4 pil embrio. Masalah seperti ini bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Keempat pil embrio mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Yi kecil, masih ada jejak khasiat obat yang tertinggal di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung ke dalam pil embrio Xiao Yan dan bercampur menjadi satu. Ditambah dengan kehalusan yang dahsyat dari api teratai iblis, api itu telah mengalami sedikit perubahan yang tak seorang pun dapat menduganya. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrio dan menghasilkan keberhasilan penyempurnaan pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan telah menyerap energi dari 3 pil embrio, kemungkinan besar dia akan gagal. Sihir. Namun, tidak ada anggapan jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan hayalan semacam ini. Mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan sebenarnya telah berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9, yang belum pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun selama ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Gemuruh. Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar melintasi awan gelap tebal di langit. Kekuatan surgawi yang ganas itu menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan menimpa kepala mereka. Boom! Kuali api berukuran 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergejolak di langit. Segera, pilar cahaya muncul ke langit. Samar-samar mungkin untuk melihat gugusan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, awan petir bergejolak dengan hebat. Banyak petir hitam berkeliaran di sekitar pilar cahaya dengan padat seperti ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak kumpulan telur ringan di dalam pilar cahaya. Boom, boom. Serangan seperti gempa bumi ini bahkan menyebabkan seluruh gunung obat bergetar. Suara yang memekakan telinga terus terdengar tanpa henti. Ekspresi Xiao yang cemas saat dia melihat gugusan telur cahaya di bawah petir yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesengsaraan petir, ia akan mampu keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam hal seperti itu. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya, yang memungkinkan orang lain memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi di dalam petir agar bisa menjadi sempurna sepenuhnya. Di bawah tatapan cemas Xiao Yan, kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih terang. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Retakan. Ledakan yang liar dan dahsyat itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika suara retakan kecil keluar dari telur. Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap telur itu dengan penuh perhatian. Ada kemungkinan untuk melihat garis retakan kecil yang tiba-tiba menyebar di permukaannya. Retak. Setelah munculnya garis retakan pertama, efek domino seolah tercipta. Semakin banyak garis retakan yang muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Petir hitam tiba-tiba turun dari langit tepat saat garis retakan perlahan menutupi telur. Itu dengan kejam menabrak telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan dan akhirnya meledak. Aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak. Keharuman obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tanaman obat yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Astaga!
Sesosok cahaya tiba-tiba muncul dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, ia dengan cepat keluar dari pegunungan obat dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di baliknya begitu pekat sehingga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ia sebenarnya berniat untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Banyak orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanah saat melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan muncul dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan meningkat di hati beberapa orang. Hal ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan buru-buru menarik kaki mereka yang hendak melangkah maju. Sepertinya mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala ular jiwa bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu. Tangannya terbanting ke depan dalam prosesnya. Telap musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit disertai tekanan angin yang kencang. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya itu. Sidik jari itu menyebarkan cahaya ke permukaan gambar. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki rambut hitam panjang dengan tubuh indah yang halus dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung rasa ngeri saat mereka melihat Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan hasrat protektif banyak orang. Ia sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru lahir. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin apapun. Kamu telah berubah menjadi seperti ini beberapa saat yang lalu, kan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu langsung terkejut. Tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa. Xiao Yan maju selangkah dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, pil itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang menempel di atasnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasang beberapa lapis segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, ia tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiao Yan pun tidak akan mudah menundukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Namun, yang pertama mengabaikannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Hun Husi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Husi, Pak Tua Shenong, dan Penatua Wan Huo setelah mempertahankan Raja Utara. Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Husi berubah. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio, yang telah dia sempurnakan dengan pahit selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Ada talenta di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis sungguh menakjubkan. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa menandingi Anda. Kamu memang layak menjadi alkemis papan atas. Pak Tua Shenong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat tanaman obat dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajar sebagai murid yang luar biasa. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan membiarkan Yao Wangwi melakukan sesuka hatinya saat itu. Banyak tetua dari klan Yao memasang ekspresi rumit saat mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan.
Terlepas dari betapa bangganya mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya saat ini. Kepala klan Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, menatap ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling menonjol dalam klan Yao. Kamu bisa meninggalkan apapun yang kamu suka di tablet klan." "Terima kasih, kepala klan Yao dan." Tangan Yao Lao gemetar lembut. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Meski dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Haha, kepala klan Yao dan, aku juga punya permintaan hari ini." Hun Husi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. "Oh." Yao dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Husi. Sebuah peringatan muncul di hatinya. "Tolong bicara." Senyuman di wajah Hun Husi menjadi semakin aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Namun kata-katanya selanjutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. "Saya ingin meminjam sementara giok Dewa Kuno Toushi dari tangan klan Yao." Sebuah batu menimbulkan gelombang raksasa. Setelah Hun Husi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang sempat menjadi gempar karena lahirnya pil misterius tingkat 9, menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua tetua dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki satu bagian dari giok Dewa Kuno Toushi. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun dan menyimpannya dengan aman. Bahkan penatua biasa pun tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tampak biasa di mata mereka yang tidak menyadarinya, tetapi mereka yang memandang Hun Husi seolah-olah sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta sebesar itu padanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat sambil menatap Hun Husi. Senyuman aneh di wajah pria itu membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas Dou Sheng tingkat 6 orang ini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao dan. Ada yang tidak beres? Pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Husi ini tidak bodoh. Dia harus memahami perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiao Yan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya sangat serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan kalau Hun Husi ini agak aneh. Ekspresi Elder Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Hun Husi. Begitu Yao Dan memberi perintah, dia akan segera menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh orang ini, yang berani menantang pamor klan Yao di depan banyak orang. "Hun Husi, tahukah kamu apa yang kamu katakan?" Yao Dan memandang Hun Husi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi apapun. Namun, ada rasa dingin yang tajam di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi apapun karena perlahan keluar dari dalam mulutnya. "Haha, kepala klan Yao Dan, giok Dewa Kuno Toushi adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagimu jika tetap berada di klan Yao. Menyerahkannya padaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin akan sedikit lebih baik, kan?" Hun Husi tertawa. Seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang muncul di mata Yao Dan. "Hun Husi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, pertama-tama aku akan menangkapmu dan meminta kepala klan-klan Humu datang dan membawamu kembali." Ekspresi penatua Wan Huo berubah menjadi sangat suram saat kata-kata Hun Husi terdengar. Teriakan marah terdengar. Douk yang besar dan perkasa tiba-tiba menyebar ke segala arah. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas kepala Hun Husi. Angin api besar berkumpul di telapak tangan besar dan dengan kejam menghantam telapak tangan tersebut. Sudah hampir waktunya. Hun Husi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari penatua Wan Huo.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar seperti naga yang marah, yang telah lama tertekan. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Husi pun tiba-tiba melonjak. Boom! Hun Husi melambaikan lengan bajunya sambil berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa telapak api angin telah sepenuhnya ditelan ke dalam tubuh Hun Husi saat bersentuhan. Di sisi lain, Penatua Wan Huo, yang memiliki aura mengejutkan, sepertinya menderita pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, ia mendarat dengan menyedihkan di stadion di bawahnya, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam dalam prosesnya. Haha, aku sudah lama menemani kalian semua bermain. Anggap saja ini sebagai suatu ketertarikan, udara panjang Hun Husi berkibar tanpa adanya angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah tertutup seluruhnya oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suara samarnya bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. Do Usheng bintang 7. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Mereka memandang Hun Husi di langit dengan tidak percaya. Aura yang dipancarkannya sebelumnya telah jauh melampaui Penatua Wan Huo. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat merebut batu giok kuno klan Yao. Yao Lao berkata dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiao yang menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Husi. Sejak awal, dia sebenarnya gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrio dirampas, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap Hun Husi dengan penuh perhatian. Dia berbicara dengan suara yang lantang, kirim sinyalnya. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka, kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Setiap orang mengalami perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao Dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar. Mereka mengangkat kepala dan memandang Hun Husi dengan kaget. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun? Dipahami. Meskipun para tetua klan Yao gemetar setelah ketakutan dengan kata-kata Yao Dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial menyebar dengan cepat. Namun fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika sepertinya harus diganggu oleh sesuatu. Segera, itu bergetar hebat. Terowongan yang baru saja terbentuk menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa tetua dengan cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan terjadi di pegunungan tetangga. Para prajurit klan Yao yang berbondong-bondong bergegas menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Husi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai, Hun Husi tersenyum tipis sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak menatap prajurit klan Yao itu, yang sedang bergegas mendekat, sekali lagi sambil berbicara dengan santai, tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao. Keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini dibunyikan. Berbagai ahli yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya sama persis dengan yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ketika klan Yao sedang mengadakan upacara pengobatan. Ekspresi Yao Dan muram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke kepala klan Yan dan klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Haha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu,
Hun Husi tertawa. Yao Dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat fluktuasi yang muncul di tempat itu, mulai berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Jelas, itu tidak dapat ditularkan keluar dari tempat ini. Hati Yao Dan benar-benar tenggelam saat melihat ini. Hun Husi, klan Yao saya dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka mengetahui bahwa terowongan itu telah lenyap, mereka pasti akan mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yaoku. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika keempat klan kita bergandengan tangan, klan Hunmu pasti akan hancur. Hati Yao Dan mungkin sudah tenggelam, tetapi bagaimanapun juga dia adalah kepala sebuah klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hun saya mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Tentu saja, kami juga bisa membiarkan klan Yao Anda diam-diam menguap dari dunia ini. Hun Husi berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu? Tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari Do Usheng bintang 7 meletus tanpa bisa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya lebih kuat dari Hun Husi itu. Kekuatan ini memang layak untuk menjadi kepala klan. Penatua Hun Husi, ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Banyak pemimpin dan tetua dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, buru-buru berteriak dengan hormat ketika Yao Dan naik ke langit. Saat ini, mereka juga merasa panik. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Si dan Ling dimusnahkan sepenuhnya membuat mereka memahami bahwa mereka pasti akan mati jika terseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, Hun Husi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih, Penatua. Banyak orang dari berbagai sekte bersukacita melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas mustahil bagi mereka untuk membiarkan siapapun pergi. Sihir. Haha. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan sedih segera terdengar. Melolong. Semua orang terkejut melihat nyala api hitam tak berujung merembes keluar dari kehampaan sementara cahaya hitam menyala di kejauhan. Akhirnya, menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah api pelahap nihiliti yang asli. Xiao Yan melihat api hitam yang merembes keluar dari dalam kehampaan. Matanya tiba-tiba menyusut. Yi kecil juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat suram. Jelas sekali, bahkan ia merasakan bahaya besar. Hun Husi tergantung di langit. Ada api hitam yang mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menundukkan kepalanya dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyuman di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, aku merasa terhormat mengumumkan kepadamu bahwa klan Yao telah tamat.